Seorang pengusaha kaya pulang lebih awal dari kantor dan melihat asisten rumah tangganya bersama kedua anak kembarnya memainkan gitar akustik di ruang tamu. Arga berhenti di ambang pintu tanpa membuat suara sedikit pun. Di sana ada Rinawati dan si kembar Adi serta Bayu duduk di lantai, masing-masing memegang gitar dan bermain bersama. Arga berdiri cukup lama hingga menyadari bahwa itu bukan sekadar pemandangan biasa, melainkan sesuatu yang belum pernah ia saksikan di dalam rumahnya sendiri, sesuatu yang menggugah bagian hatinya yang telah lama tertidur. Sesaat ia sempat berpikir untuk mundur dan naik ke kamar tanpa diketahui, tetapi kakinya seolah menolak, dan ia terus berdiri mengamati Rinawati memainkan gitar dengan kelembutan yang tak pernah ia bayangkan dimilikinya. Jari-jari Rinawati meluncur di atas senar dengan presisi, seakan mengenal setiap nada di luar kepala. Kedua anak di sampingnya mengikuti irama dengan sinkronisasi yang mengagumkan. Mereka bukan anak-anak biasa yang bermain sekadar untuk bersenang-senang. Ada teknik, ada latihan, ada sesuatu yang dalam di balik semua itu. Arga merasakan sesak di dada yang tak bisa ia jelaskan. Selama ini ia membangun hidupnya dengan angka, strategi, dan keputusan cepat yang selalu tepat sasaran. Namun saat itu, di hadapan perempuan yang hampir tidak ia kenal dan dua bocah yang nyaris tak pernah benar-benar ia perhatikan, ia merasa benar-benar tersesat, seolah memasuki dunia lain di dalam rumahnya sendiri. Lalu Rinawati mengangkat pandangan dan melihatnya. Ia tidak berhenti bermain, hanya tersenyum tipis, senyum malu yang halus, lalu terus melanjutkan. Kedua anak itu juga menoleh, tetapi tidak tampak terkejut, seolah mereka sudah menduga ia akan muncul kapan saja. Hal itu justru membuat Arga semakin canggung. Ia tidak terbiasa diabaikan, tidak terbiasa hanya menjadi satu sosok biasa di sebuah ruangan. Tetapi pada saat itu ia memang hanya itu, seseorang yang datang di tengah sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ketika musik berhenti, keheningan yang tersisa terasa hampir memekakan telinga. Arga menelan ludah dan melangkah maju, menginjak lantai marmer dingin dengan kaki telanjang, lalu akhirnya berkata, "Saya tidak tahu kamu bisa bermain gitar." Rinawati menunduk, merapikan gitar di pangkuannya sebelum menjawab, "Bapak tidak pernah bertanya." Kalimat itu terasa seperti pukulan keras bagi Arga, karena itu benar. Ia tidak pernah bertanya apapun tentang Rinawati, tidak pernah benar-benar peduli siapa perempuan yang datang ke rumahnya 3 kali seminggu untuk membersihkan, merapikan, dan mengurus segalanya sementara ia menjalani hidup tanpa pernah menoleh ke sekeliling. Dan sekarang, tiba-tiba ia ingin tahu semuanya, ingin tahu di mana Rinawati belajar bermain seperti itu, ingin tahu siapa dua anak itu, dan mengapa mereka berada di rumahnya memainkan gitar seolah hal itu wajar saja. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, salah satu anak yang duduk paling dekat dengan Rinawati berkata, "Kami sudah bermain sejak kecil. Ibu yang mengajarkan." Arga menatap anak itu dengan sungguh-sungguh dan baru menyadari matanya yang terang hampir bening serta senyum tenang penuh percaya diri, seolah ia tidak takut pada apapun di dunia ini, dan anak kembar lainnya yang wajahnya identik menambahkan, "Ibu bilang musik bisa menyembuhkan hal-hal buruk, jadi kami bermain setiap hari." Kalimat sederhana itu membuat Arga merasa ada sesuatu yang retak di dalam dirinya, karena kata-kata sesederhana itu membawa makna yang begitu berat. Selama bertahun-tahun ia mencoba menyembuhkan hal-hal buruk dalam hidupnya dengan uang, pekerjaan, dan hiburan mahal, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil. Dan kini, 3 orang yang selama ini ia anggap nyaris tak terlihat justru menunjukkan bahwa mungkin ada cara lain, cara yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Tanpa sadar Arga bertanya, "Kalian selalu bermain di sini?" Rinawati ragu sejenak sebelum menjawab, seolah menimbang setiap kata. "Hanya saat Bapak tidak di rumah. Saya tidak mau mengganggu, tapi mereka gelisah kalau tidak bermain dan saya harus bekerja, jadi saya membawa mereka. Maaf kalau merepotkan." Arga menggeleng pelan, merasakan rasa bersalah aneh naik ke tenggorokannya. "Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya tidak tahu. Seharusnya saya tahu." Rinawati tersenyum tipis, senyum sedih yang mengatakan lebih banyak daripada kata-kata apapun.
Ia lalu berdiri dan membantu Adi serta Bayu ikut berdiri. Kami pamit sekarang, sudah waktunya. Saya tadi hanya datang untuk menyelesaikan bersih-bersih dapur, semuanya sudah selesai. Bapak tidak perlu khawatir. Ia mulai memasukkan gitar ke dalam sarungnya, bergerak dengan efisiensi yang sudah ribuan kali Arga lihat, namun kali ini terasa berbeda, seolah ada martabat yang baru ia sadari. Arga tidak ingin ia pergi, tidak saat itu, tidak seperti itu, maka tanpa berpikir panjang ia berkata, "Tunggu sebentar lagi, tolong." Rinawati berhenti dan menatapnya dengan ekspresi terkejut yang tulus. "Bapak ingin saya tetap di sini?" Arga mengangguk, merasa canggung tetapi tak mampu menarik kata-katanya kembali. "Saya ingin mendengar lagi. Kalau kalian mau bermain sekali lagi, saya ingin mendengarnya." Adi dan Bayu saling menatap lalu menoleh pada ibu mereka menunggu keputusan. Rinawati berdiri terpaku sambil memegang sarung gitar, dan Arga melihat keraguan di matanya, melihat bahwa ia sedang mencoba memastikan apakah ini sungguh-sungguh atau hanya keinginan sesaat seorang majikan. Beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan dan mengeluarkan gitar dari sarungnya lagi. Kedua anak itu melakukan hal yang sama. Mereka kembali duduk di lantai dan mulai memainkan lagu lain, kali ini lebih pelan dan melankolis. Melodi yang tidak Arga kenal, tetapi menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam dirinya. Ia duduk di sofa, meletakkan tas kerjanya di samping, melonggarkan dasi yang masih mencekik lehernya, lalu hanya mendengarkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan rapat, kontrak, tenggat waktu, target, angka-angka yang harus tercapai, atau klien yang harus didapatkan. Ia hanya hadir di sana sepenuhnya, merasakan setiap nada masuk lewat telinganya dan menyebar ke seluruh tubuh. Ketika musik berhenti, ia bertepuk tangan, Adi dan Bayu tersenyum lebar dengan bangga, sementara Rinawati menunduk sedikit, pipinya merona. Arga menyadari bahwa momen sederhana itu sedang mengubah sesuatu di dalam dirinya, membuka pintu yang ia kira telah terkunci selamanya. Ia belum tahu apa yang ada di balik pintu itu, tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia ingin mengetahuinya, ingin membukanya lebar-lebar dan membiarkan apapun yang menunggu di baliknya masuk. Lalu dengan spontan ia bertanya, "Kalian lapar? Saya bisa pesan makanan, mungkin pizza? Apa saja yang kalian mau?" Adi dan Bayu saling berpandangan dengan mata berbinar penuh semangat, tetapi Rinawati cepat menjawab dengan nada sopan dan menjaga jarak seperti biasa. "Tidak perlu, Pak Arga, kami akan makan di rumah." "Terima kasih banyak." Namun Arga bersikeras, merasa jika mereka pergi sekarang maka momen ini kalian sudah bermain untuk saya. Ini hal paling kecil yang bisa saya lakukan. Saya ingin membalasnya dengan cara apapun. Rinawati kembali ragu, menggigit bibir bawah sambil menatap Adi dan Bayu yang jelas ingin tetap tinggal. Akhirnya ia mengalah. "Baiklah, kalau Bapak bersikeras, tapi kami tidak ingin merepotkan." Arga menggeleng tegas. "Tidak merepotkan sama sekali. Saya justru ingin kalian tetap di sini." Ia lalu mengambil ponselnya dan memesan 3 pizza besar dengan topping sosis sapi pedas, keju mozzarella, dan ayam jamur, tanpa bertanya apa yang mereka mau, hanya memilih yang menurutnya disukai semua orang, lalu menambahkan minuman bersoda dan jus. Sambil menunggu pesanan datang, ia bertanya nama kedua anak itu, baru menyadari bahwa setelah 2 tahun melihat perempuan itu keluar masuk rumahnya, ia bahkan tidak tahu nama anak-anaknya. Mereka menjawab dengan bangga, "Saya Adi," kata salah satu sambil merapikan gitar di pangkuannya. "Saya Bayu," kata yang lain dengan senyum lebar. Arga tersenyum balik, merasakan kehangatan memenuhi dadanya. "Senang akhirnya benar-benar mengenal kalian." Adi lalu bertanya dengan kepolosan tanpa prasangka, "Bapak tidak tahu nama kami?" Arga kembali merasa malu, rasa itu naik dari leher sampai ke pipinya. "Tidak, saya memang tidak tahu, tapi sekarang saya tahu dan tidak akan pernah lupa lagi." Bayu mengayun-ayunkan kakinya yang belum menyentuh lantai dan berkata santai, "Tidak apa-apa.
Kadang orang lupa kalau sedang sibuk. Ibu bilang itu normal, orang punya banyak hal di kepala. Arga menoleh pada Rinawati yang hanya diam, mengamati interaksi itu dengan campuran kelembutan dan kewaspadaan. Ia merasakan dorongan besar untuk bertanya lebih banyak, ingin tahu tentang hidupnya, tentang bagaimana ia bisa sampai di titik ini, tentang mimpi yang pernah ia miliki saat muda dan mimpi yang masih ia simpan sekarang. Namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak tahu apakah ia berhak menanyakan hal-hal pribadi itu atau apakah Rinawati akan menganggapnya terlalu jauh. Maka ia hanya berkata sambil menatap mata perempuan itu, "Kamu ibu yang luar biasa. Siapapun bisa melihatnya hanya dengan melihat mereka." Rinawati mengalihkan pandangan, meremas tangannya gugup. "Saya hanya melakukan yang saya bisa. Hanya saya dan mereka. Jadi saya berusaha memberi yang terbaik meski tidak banyak." Tanpa berpikir panjang Arga bertanya, "Lalu ayah mereka?" Keheningan yang muncul terasa berat dan padat, hampir bisa disentuh. Ia langsung sadar telah menyentuh bagian yang sensitif, luka yang mungkin masih terbuka. Namun Rinawati menjawab dengan suara tegas yang menyimpan kepedihan lama, "Dia sudah tidak ada dalam hidup kami. Dia pergi saat tahu mereka kembar. Katanya tidak siap jadi ayah satu anak, apalagi dua. Lebih baik begitu. Kami tidak butuh orang yang tidak ingin berada di sini." Arga merasakan amarah tak terduga muncul dalam dirinya, marah pada pria yang bahkan tidak ia kenal tetapi telah meninggalkan perempuan itu dan kedua anaknya. Ia menghormati jawaban itu, menghormati luka yang ada di baliknya, dan tidak memaksa membahasnya lagi. Ia hanya berkata tulus, "Dia kehilangan banyak hal. Kalian bertiga luar biasa." Rinawati tersenyum kecil, tapi nyata. Setengah jam kemudian pizza datang, dan mereka makan bersama di ruang makan besar yang hampir tak pernah Arga gunakan karena biasanya ia makan sendirian di ruang kerja atau meminta makanan disimpan di kulkas. Adi dan Bayu terus mengobrol, bercerita tentang sekolah, tentang teman-teman, guru-guru, pelajaran olahraga, dan tentang turnamen sepak bola bulan depan yang sangat mereka nantikan. Mereka juga bercerita tentang guru bahasa Indonesia yang galak tapi mengajar dengan sangat baik, tentang teman sekelas yang diam-diam membawa hamster ke sekolah dan ketahuan saat hewan kecil itu tiba-tiba berlari di dalam kelas. Arga mendengarkan semuanya dengan perhatian yang bahkan tidak ia tahu ia miliki. Sesekali bertanya, tertawa pada cerita-cerita mereka, dan merasa menjadi bagian dari momen itu dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia benar-benar hadir sepenuhnya, tidak memikirkan janji berikutnya, tidak memeriksa ponsel setiap 5 menit, hanya berada di sana dengan utuh. Sementara itu Rinawati makan dalam diam hampir sepanjang waktu. Namun Arga melihat di matanya ada rasa terima kasih yang bercampur dengan kewaspadaan. Seolah ia masih belum yakin apakah boleh benar-benar rileks, seolah menunggu saat ketika semua ini akan terbukti hanya kesalahpahaman dan ia harus kembali tersenyum, berterima kasih, lalu kembali ke tempatnya semula. Ketika mereka selesai makan, Rinawati langsung berdiri untuk mengumpulkan piring, refleks otomatis seseorang yang selalu melayani dan jarang dilayani. Namun Arga dengan lembut menahan lengannya, merasakan hangat kulitnya di bawah sentuhannya. "Biarkan saya saja. Kalian tamu saya." Rinawati menatapnya seolah ia berbicara dalam bahasa lain, matanya membesar tak percaya. "Bapak mau mencuci piring?" Arga tersenyum miring sedikit canggung. "Kenapa tidak? Sepertinya saya masih ingat caranya. Dulu saya sering melakukannya saat masih muda, sebelum punya uang untuk membayar orang lain melakukannya." Ia benar-benar membawa piring-piring itu ke dapur dan menumpuknya dengan hati-hati di bak cuci. Rinawati dan kedua anak itu mengikutinya dengan ekspresi setengah tak percaya, setengah penasaran. Mereka berempat berdiri di dapur yang sangat besar dengan meja granit impor dan peralatan modern canggih. Arga membuka keran, mengambil spons, menuangkan sabun cuci piring, lalu mulai mencuci piring. Sementara Rinawati setelah ragu beberapa detik mengambil lap dan mulai mengeringkan. Adi dan Bayu menyimpan piring ke lemari yang justru mereka kenal lebih baik daripada Arga sendiri, karena sudah berkali-kali melihat ibunya menata semuanya di sana.
Pemandangan itu terasa begitu normal, begitu alami, begitu sederhana hingga Arga berpikir mungkin inilah pertama kalinya rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Penuh kehidupan, ada orang-orang sungguhan yang berbagi momen nyata. Bukan hanya seorang pria yang tidur sendirian di sela-sela kesibukan. Setelah semuanya selesai, Rinawati kembali ke nada formalnya. Kami harus pulang, Pak Arga, sudah malam. Anak-anak harus sekolah besok pagi dan saya harus bangun pukul 5 untuk naik bus pertama ke tempat kerja. Arga melirik jam dinding dan melihat waktu sudah lewat pukul 21. Ia tidak membantah, tetapi menawarkan mengantar. Biar saya antar kalian. Sudah terlalu malam untuk pulang naik bus. Rinawati menolak seperti yang sudah ia duga. Tidak perlu, Pak Arga, kami sudah terbiasa. Kami selalu pulang naik bus. Namun Arga bersikeras dengan kelembutan yang tegas. Tolong, Rinawati, izinkan saya mengantar. Di luar sudah gelap dan saya tidak akan bisa tidur tenang kalau tahu kalian pulang naik bus jam segini. Kali ini Rinawati menerima karena memang sudah malam. Dan lingkungan tempat tinggalnya tidak terlalu aman pada jam seperti itu, serta ia melihat di mata Arga bahwa itu bukan sekadar sopan santun, melainkan kepedulian yang tulus. Mereka mengambil gitar, memasukkannya ke dalam sarung, lalu masuk ke mobil Arga, sebuah sedan hitam impor dengan interior kulit krem, kursi berpemanas, panel digital layar sentuh, sistem suara surround, dan sunroof, semua hal yang bisa dibeli oleh uang. Adi dan Bayu terpukau, menyentuh berbagai tombol, membuka dan menutup sunroof, tertawa setiap kali menemukan sesuatu yang baru. Arga tersenyum melihat kebahagiaan sederhana mereka yang terasa begitu besar, lalu ia mengemudi menuju alamat yang diberikan oleh Rinawati. Selama perjalanan hampir 40 menit karena lalu lintas masih padat, Arga menyadari betapa luasnya kota Jakarta, betapa jauhnya jarak antara dunianya dan dunia Rinawati. Kilometer-kilometer itu bukan sekadar jarak fisik, melainkan jurang sosial, dua realitas yang sama-sama ada di kota yang sama namun jarang benar-benar bersentuhan. Saat mereka tiba, Arga melihat bangunan apartemen tua dengan cat dinding mengelupas, teralis jendela berkarat, dan gerbang rusak yang sulit ditutup, berada di kawasan pinggiran Bekasi yang jauh dari pusat kota, dengan jalan sempit, penerangan minim, dan sampah menumpuk di trotoar. Ia merasakan perih rasa malu karena selama ini tidak pernah memikirkan bagaimana Rinawati pulang setelah membersihkan rumahnya. Berapa lama waktu yang dihabiskan di perjalanan. Betapa melelahkannya menjalani rutinitas itu setiap hari. Bangun pukul 5, naik 2 kendaraan umum, bekerja seharian membersihkan rumah orang-orang yang bahkan jarang menatapnya. Lalu tetap pulang untuk mengurus anak-anak, membantu tugas sekolah, mengajar musik, memasak, mencuci pakaian, dan mengulang semuanya. Keesokan hari tanpa mengeluh, tanpa meminta bantuan, tanpa mengharapkan apapun dari siapapun. Arga mengagumi kekuatan dan keteguhan itu dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena mudah untuk sukses ketika seseorang memiliki semua kesempatan, lahir di tempat yang tepat, dengan keluarga dan koneksi yang tepat, tetapi mampu mempertahankan martabat dan harapan ketika segalanya terasa melawan, itulah yang benar-benar mengagumkan. Rinawati mengucapkan terima kasih dengan tulus, matanya berbinar, terima kasih atas semuanya, Pak Arga. Hari ini sangat berbeda. Saya tidak akan pernah melupakannya. Arga tersenyum dengan dada terasa sesak hangat. Saya juga, Rinawati. Terima kasih sudah tinggal lebih lama, sudah bermain musik, dan makan malam bersama saya. Adi dan Bayu melambaikan tangan dari jendela mobil dengan penuh semangat. Dadah, Pak Arga. Terima kasih untuk pizzanya. Arga membalas lambaian mereka dengan perasaan lembut yang sudah lama tidak ia rasakan, lalu tetap duduk di mobil yang masih menyala sambil melihat mereka masuk ke gedung. Menaiki tangga sempit karena lift rusak seperti tertulis di papan pengumuman di pintu masuk, dan ia baru pergi setelah lampu apartemen mereka di lantai 3 menyala. Terlihat dari jendela kecil dengan tirai sederhana. Dalam perjalanan pulang ia mengemudi perlahan, memikirkan semua yang terjadi. Bagaimana hari yang dimulai seperti biasa saat ia berangkat kerja pagi itu, yang ia kira hanya akan menjadi hari biasa seperti lainnya, justru berubah menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda,
Sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya tetapi ia rasakan penting, nyata, dan seperti awal dari sesuatu. Ketika sampai di rumah yang selalu tampak besar dan indah itu kini terasa terlalu kosong, terlalu sunyi, terlalu dingin, ruangan-ruangan luas memantulkan gema langkahnya, dinding putih memantulkan kesendirian yang tanpa sadar telah ia pilih. Ia naik ke kamar, melepas setelan jas abu-abu mahal yang harganya lebih dari 10 juta rupiah, menggantungkan dasi sutra di gantungan, melepas sepatu kulit jahit khusus, mandi di kamar mandi marmer dengan shower dan jacuzzi, lalu berbaring di ranjang king dengan spray katun Mesir yang tiba-tiba terasa terlalu besar untuk satu orang. Namun ia tidak bisa tidur, hanya menatap langit-langit sambil mengulang setiap detail pertemuan tak terduga itu. Setiap kata yang diucapkan, setiap tatapan, setiap senyum Adi dan Bayu. Ia terus teringat cara Rinawati memainkan gitar, cara ia menatap anak-anaknya, dan bagaimana wajahnya sempat memerah saat ia dipuji. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga mendapati dirinya tersenyum sendirian tanpa alasan jelas, hanya merasakan sesuatu yang baik di dalam dadanya, sesuatu yang hangat dan hidup. Pada hari-hari berikutnya ia mulai pulang lebih awal ke rumah, selalu dengan alasan berbeda, rapat yang dibatalkan, janji yang ditunda, klien yang mendadak mengubah jadwal, atau masalah yang selesai lebih cepat dari perkiraan. Setiap kali tiba, ia menemukan Rinawati sedang bekerja, kadang membersihkan jendela, kadang menyetrika, kadang merapikan lemari, dan kadang Adi serta Bayu ikut bersamanya karena pulang sekolah lebih cepat, karena hari libur, atau karena sedang masa liburan. Terkadang mereka tidak ada, tetapi saat ada, Arga selalu meminta mereka bermain gitar dan mereka selalu setuju dengan antusias. Mengambil gitar dengan hati-hati seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Perlahan semua itu berubah menjadi rutinitas diam-diam, tidak pernah disepakati, namun selalu terjadi, seolah mereka semua menantikan momen itu sama seperti dirinya, seolah momen itu menjadi bagian terpenting dari hari mereka. Arga menyadari bahwa ia mulai menunggu pertemuan-pertemuan itu, menghitung jam untuk pulang, melirik jam saat rapat dan membayangkan betapa menyenangkannya tiba di rumah dan melihat mereka di sana. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Rumah yang dulu hanya tempat tidur, alamat surat menyurat, simbol status semata, kini berubah menjadi tempat yang ingin ia datangi, tempat yang memiliki makna. Ia mulai lebih banyak berbicara dengan Rinawati, bertanya tentang hidupnya, tentang mimpinya, tentang masa lalunya. Pada awalnya Rinawati menjawab dengan hati-hati, singkat dan sopan, menjaga jarak aman antara majikan dan pekerja. Namun perlahan ia mulai membuka diri, bercerita lebih banyak, dan Arga mengetahui bahwa Rinawati pernah belajar musik saat muda, pernah mendapatkan beasiswa di sekolah musik negeri saat berusia 15 tahun. Para gurunya mengatakan ia memiliki bakat langka, bahwa ia bisa menjadi musisi profesional, bahkan pernah mendapat undangan bermain di orkestra. Bermimpi keliling dunia dengan musik, merekam album, dan mengajar di universitas seni. Tetapi hidup membawanya ke jalan lain yang lebih sulit. Lebih sepi, penuh tantangan dan rintangan. Ia memilih anak-anaknya ketika hamil di usia 22 tahun, memilih melepas beasiswa karena tidak mungkin dijalani bersamaan, memilih bekerja apa saja untuk menghidupi mereka saat sang ayah pergi, memilih memberi mereka apa yang tidak pernah ia dapatkan, pendidikan, kestabilan, cinta, dan rasa aman. Ia memilih mengorbankan mimpinya sendiri agar mereka bisa tetap bermimpi. Arga mengagumi semua itu dengan sangat dalam, hampir seperti rasa hormat yang suci, mengagumi kekuatannya, keteguhannya, caranya yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa menjadi korban, tidak pernah meminta apapun, tidak pernah menjadikan masa lalunya sebagai alasan, hanya melakukan apa yang perlu dilakukan dengan martabat dan cinta. Dan perlahan Arga mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sesuatu yang menakutkan sekaligus menyenangkan. Sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali Rinawati masuk ke ruang tamu. Sesuatu itu membuat Arga mencari alasan untuk tetap dekat dengannya. Untuk mendengar suaranya, melihat senyumnya, membuatnya tertawa dengan lelucon sederhana. Sesuatu yang membuat Arga memikirkan Rinawati sebelum tidur dan saat bangun. Sesuatu yang belum berani ia beri nama, tetapi terus tumbuh di dalam dirinya setiap hari, setiap percakapan, setiap tatapan yang bertemu,
Setiap kali jari mereka bersentuhan tanpa sengaja saat Rinawati menyerahkan secangkir kopi atau ketika Arga membantunya mengambil sesuatu di lemari yang tinggi. Pada suatu sore, ketika Rinawati sedang membersihkan rak buku di ruang tamu, mengelap setiap buku dengan hati-hati, sementara Arga berpura-pura membaca laporan triwulan di sofa padahal sebenarnya hanya memperhatikannya bekerja, memperhatikan gerakannya, konsentrasi di wajahnya, dan cara lembut ia memperlakukan setiap benda. Akhirnya Arga memberanikan diri bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Rinawati, pernahkah kamu berpikir untuk kembali bermain musik secara profesional? Rinawati berhenti, meletakkan kain lap di rak dan menoleh menatapnya dengan terkejut, alisnya terangkat. Maksud Bapak, Arga? Arga bangkit, meletakkan laporan itu dan mendekatinya perlahan, mengukur setiap langkah. Kamu sangat bagus, sungguh sangat bagus. Saya memang tidak terlalu paham musik, tapi saya tahu mengenali bakat saat melihatnya. Dan kamu punya bakat yang nyata. Saya kenal orang-orang di bidang ini, produser, pengusaha, pemilik tempat pertunjukan, orang-orang yang bekerja di dunia musik. Saya bisa mengenalkan kamu, membantu kamu kembali melakukan apa yang kamu cintai, kalau kamu mau. Rinawati terdiam, mencerna semua itu, matanya membesar, napasnya sedikit lebih cepat, lalu ia berkata dengan suara pelan hampir tak percaya, "Kenapa Bapak mau melakukan itu untuk saya?" Arga melangkah lebih dekat, merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Sadar ia hampir melampaui batas yang tidak bisa ia tarik kembali. Batas yang memisahkan majikan dan pekerja, dua dunia berbeda, antara yang aman dan yang penuh risiko. Ia menjawab dengan ketulusan penuh, dengan semua kebenaran yang telah ia simpan berminggu-minggu. Karena saya ingin melihat kamu bersinar. Kamu pantas mendapatkan jauh lebih dari sekadar membersihkan rumah orang lain. Jauh lebih dari bangun dini hari dan bekerja tanpa henti sepanjang hari. Saya pikir kamu luar biasa, berbakat, kuat, berani, dan saya ingin membantu kamu. Jika kamu mengizinkan, saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu. Saya ingin melihat kamu mewujudkan mimpi-mimpimu. Rinawati menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca, air mata terbentuk di sudut matanya dan ia berbisik dengan suara bergetar. Belum pernah ada yang mengatakan itu pada saya. Tidak pernah ada yang ingin membantu saya. Tidak pernah ada yang percaya pada saya seperti ini. Arga merasakan dadanya sesak saat melihat air mata mengalir di wajah Rinawati, dan tanpa berpikir panjang ia mengulurkan tangan lalu mengusap air mata itu dengan ibu jarinya. Rinawati memejamkan mata saat merasakan sentuhan itu dan tetap diam di tempat, seolah merasakannya untuk pertama kali dalam hidupnya, seolah tak pernah ada yang cukup peduli untuk menghapus air matanya. Ketika ia membuka mata kembali, ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, sesuatu yang melampaui rasa terima kasih, sesuatu yang membuat mereka berdua takut karena terlalu dalam dan terlalu nyata. Arga berkata dengan suara serak penuh emosi, "Kalau begitu, biarkan saya menjadi yang pertama. Biarkan saya menunjukkan bahwa kamu jauh lebih berharga daripada yang kamu kira. Biarkan saya berada di sisi kamu saat kamu merebut kembali mimpi-mimpimu." Rinawati menarik napas dalam, mengusap wajahnya dengan punggung tangan, mencoba menenangkan diri dan memperbaiki sikapnya. "Saya tidak tahu apakah saya bisa menerima ini, Pak Arga. Saya tidak tahu apakah ini benar. Bapak adalah atasan saya. Saya bekerja di sini. Semua bisa jadi canggung, orang-orang bisa berbicara dan menilai. Saya tidak ingin Bapak menyesal nanti." Arga menggeleng pelan dan mundur selangkah memberi ruang agar ia tidak merasa tertekan. "Saya mengerti, benar-benar mengerti kekhawatiran kamu, tapi ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ini tentang kamu, tentang bakat kamu, tentang apa yang pantas kamu dapatkan dalam hidup. Jika kamu menerima, kita tetap profesional. Saya hanya ingin mengenalkan kamu pada orang-orang yang tepat, membuat koneksi yang diperlukan. Selebihnya tergantung kamu. Bakat kamu yang akan membuat perbedaan." Rinawati terdiam cukup lama, menatap kedua tangannya sendiri, tangan yang kasar karena bekerja keras,
menggosok dan membersihkan setiap hari. Tangan yang memegang kain lap di siang hari namun memegang gitar di malam hari. Tangan yang menyimpan bakat terpendam tetapi juga harus membayar tagihan, membeli makanan, dan membayar sewa rumah. Lalu ia menatap Arga dan berkata perlahan dengan hati-hati, "Baiklah, saya terima, tapi hanya jika ini benar-benar tidak merepotkan, hanya jika memang bisa dilakukan tanpa membuat semuanya rumit, saya tidak ingin menjadi beban bagi siapapun." Arga tersenyum lebar dengan ketulusan yang menerangi seluruh wajahnya. Tidak merepotkan sama sekali, justru sebaliknya. Saya akan menghubungi beberapa orang hari ini juga, menjadwalkan beberapa pertemuan, kamu akan lihat, semuanya akan mulai berubah, saya janji. Pada hari-hari berikutnya Arga benar-benar menelepon orang-orang yang ia kenal di dunia seni, para pengusaha yang pernah berinvestasi dalam pertunjukan yang ia danai selama bertahun-tahun, produser yang berada dalam lingkaran sosial yang sama dengannya, pemilik tempat pertunjukan, dan penyelenggara acara budaya. Ia menceritakan tentang Rinawati, tentang bakatnya, tentang cara ia bermain, tentang suaranya, dan akhirnya berhasil mengatur sebuah penampilan informal di sebuah kafe dengan musik live setiap akhir pekan. Tempat kecil namun dikunjungi orang-orang yang mengerti musik dan mampu mengenali bakat sejati. Tidak terlalu besar agar tidak membuatnya takut, tetapi cukup sebagai awal, sebagai pintu yang mulai terbuka. Ketika Arga menceritakan hal itu, Rinawati hampir tidak percaya, menutup wajahnya dengan kedua tangan dan berulang kali menanyakan apakah ia yakin, apakah itu benar-benar nyata atau hanya bercanda. Arga meyakinkannya bahwa semuanya serius, bahwa orang-orang itu menunggunya. Ia akhirnya menerima dengan gugup dan gemetar, berkata bahwa ia harus banyak berlatih karena sudah lama tidak bermain di depan orang asing, takut mengecewakan dan merasa belum cukup baik. Arga menggenggam kedua tangannya dan menatap matanya, "Kamu sudah cukup baik. Kamu bahkan lebih baik dari banyak orang yang naik ke panggung itu. Percayalah pada saya, percayalah pada bakat kamu." Ia juga menawarkan ruang tamunya sebagai tempat latihan kapan saja ia mau. Rinawati menerima dan mulai lebih sering datang ke rumah itu, bukan hanya untuk membersihkan, tetapi untuk bermain gitar, berlatih, dan menyiapkan repertoar. Kadang Adi dan Bayu ikut serta, duduk di lantai sambil menatap ibunya bermain dengan penuh kekaguman. Dan kadang mereka tidak ikut karena tinggal di rumah tetangga yang menjaga mereka. Sehingga ketika mereka tidak ada hanya Rinawati dan Arga yang berada di sana bersama. Momen-momen itu terasa berbeda, lebih intim, lebih sunyi, dipenuhi ketegangan yang hangat dan kedekatan yang tumbuh setiap pertemuan. Rinawati bermain gitar sementara Arga mendengarkan dari sofa dengan mata terpejam, membiarkan musik memenuhi setiap ruang kosong di dalam dirinya, setiap celah yang bahkan tidak ia sadari ada. Setelah itu mereka banyak berbincang tentang kehidupan, tentang kesalahan masa lalu, mimpi untuk masa depan, ketakutan yang mereka simpan, dan harapan yang masih mereka pegang. Arga menyadari bahwa sudah bertahun-tahun ia tidak benar-benar berbicara dengan seseorang, tidak benar-benar membuka diri, tidak pernah membagikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Selama ini ia selalu menyimpan semuanya, selalu terkontrol, selalu terukur. Namun bersama Rinawati semuanya terasa mudah dan alami, seolah mereka telah saling mengenal jauh lebih lama daripada kenyataannya, seperti dua jiwa lama yang bertemu kembali. Ia pun menceritakan masa lalunya, bagaimana ia tumbuh dengan tekanan besar untuk selalu sukses, bagaimana ia kehilangan ibunya saat berusia 12 tahun, bagaimana ayahnya sosok yang jauh dan menuntut, tidak pernah puas, selalu menuntut lebih dan mengharapkan kesempurnaan, bagaimana ia membangun segalanya sendirian dengan bekerja malam dan akhir pekan, mengorbankan pertemanan, hubungan, dan apapun yang bisa mengalihkan fokusnya dari tujuan, namun tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya. Apakah itu benar-benar hidup yang ia inginkan? Apakah kehidupan sunyi di puncak itu sepadan? Rinawati mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa menyela, benar-benar mendengarkan. Kadang ia meletakkan tangannya di atas tangan Arga, gerakan sederhana yang seolah mengatakan bahwa ia mengerti, bahwa ia ada di sana, bahwa Arga tidak lagi sendirian. Tanpa sadar Arga pun menyelipkan jari-jarinya di antara jari Rinawati dan tetap begitu, hanya merasakan hangat kulitnya dan kenyamanan kehadirannya. Suatu sore,
2 minggu sebelum penampilan di kafe, Adi dan Bayu pulang dari sekolah dan masuk melalui pintu yang kini mereka tahu boleh dibiarkan terbuka untuk mereka. Lalu mendapati Arga dan Rinawati duduk di sofa sambil bergandengan tangan dan berbicara pelan. Mereka berhenti di pintu ruang tamu dengan rasa ingin tahu khas anak-anak yang polos tanpa prasangka. Bayu langsung bertanya tanpa berputar-putar, dengan kejujuran sederhana yang hanya dimiliki anak-anak, "Kalian pacaran?" Rinawati segera melepaskan tangan Arga seolah tersengat listrik, wajahnya memerah sampai ke ujung rambut. "Tidak, Bayu, tentu saja tidak. Kami hanya mengobrol, itu saja." Namun Adi menyilangkan tangan, mengerutkan kening dan menatap mereka dengan kecerdasan tajam yang ia miliki. "Tapi tadi kalian bergandengan tangan, aku lihat. Guru di sekolah bilang kalau orang saling suka, mereka biasanya bergandengan tangan. Itu tanda sayang." Arga menoleh pada Rinawati dan Rinawati menoleh kembali padanya. Ada pertanyaan yang tak terucap di udara, pertanyaan yang tidak berani mereka ucapkan dengan kata-kata, tentang apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka, apa arti semua itu, dan kemana hal ini bisa membawa mereka. Lalu Arga berkata dengan serius namun lembut kepada Adi dan Bayu, "Kami memang saling suka, itu benar, tapi ini agak rumit. Kadang hal-hal bagi orang dewasa memang tidak sesederhana kelihatannya. Ada banyak hal yang terlibat, banyak hal yang belum kalian pahami." Bayu menggeleng dengan kebijaksanaan sederhana khas anak-anak. "Tidak terlihat rumit, terlihat sederhana. Kalau kalian saling suka, ya tinggal bersama saja. Guru saya bilang cinta itu sederhana. Yang membuatnya rumit itu orang-orang," kata Bayu dengan logika polos yang begitu murni, langsung, dan tanpa rasa takut, hingga membuat Arga tersenyum. Ia menoleh kembali pada Rinawati dan berkata hati-hati sambil menimbang setiap kata. "Dia benar. Mungkin kita memang sedang merumitkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dirumitkan. Mungkin kita menciptakan masalah yang bahkan belum ada." Rinawati mengalihkan pandangan, menggigit bibir dan meremas tangannya dengan gelisah. "Tapi bagaimana kalau semuanya berakhir buruk? Bagaimana kalau orang-orang menghakimi kita? Bagaimana kalau ini mengganggu pekerjaan dan reputasi Bapak? Bagaimana kalau suatu hari Bapak lelah dengan saya, dengan hidup saya yang sederhana, dengan masalah-masalah saya? Bagaimana kalau Bapak sadar saya tidak cukup?" Arga memegang wajah Rinawati dengan kedua tangannya, lembut namun mantap, membuatnya menatap langsung ke matanya. "Bagaimana kalau semuanya justru berjalan baik? Bagaimana kalau orang-orang tidak penting? Bagaimana kalau pekerjaan hanya tetap pekerjaan dan kita tetap menjadi diri kita? Bagaimana kalau saya tidak pernah lelah dengan kamu? Bagaimana kalau kamu adalah persis apa yang saya butuhkan, persis yang selama ini hilang dari hidup saya?" Air mata kembali menggenang di mata Rinawati, tetapi kali ini berbeda, bukan karena sedih atau takut, melainkan karena harapan, kemungkinan, masa depan yang tak pernah berani ia bayangkan. Dengan suara pelan bergetar ia berkata, "Saya takut mempercayai bahwa semua ini nyata. Saya takut bangun suatu hari dan menyadari ini hanya mimpi, bahwa semua ini sebenarnya tidak terjadi." Arga menempelkan keningnya pada kening Rinawati, menutup mata dan menghirup aroma sederhana yang menenangkan. "Saya juga takut. Saya sangat takut, tapi saya ingin mencoba. Kalau kamu mau, saya ingin melihat kemana semua ini akan membawa kita. Saya ingin berani merasakan ini dengan sungguh-sungguh." Rinawati mengangguk perlahan sambil membiarkan air matanya jatuh. "Saya mau. Saya sangat mau." Adi dan Bayu langsung bertepuk tangan dan melompat kegirangan, memeluk kaki mereka berdua. "Yai, sekarang kami bisa sering ke sini. Sekarang kami punya keluarga sungguhan." Arga tertawa, membuka kedua tangan dan memeluk mereka erat. "Kalian boleh datang kapan saja. Rumah ini juga rumah kalian. Kalian selalu diterima di sini. Boleh bawa teman, boleh membuat rumah berantakan, boleh hidup di sini dengan bebas."
Rinawati memandang sekeliling ruang tamu yang luas dengan langit-langit tinggi, furnitur mahal yang elegan, jendela besar dengan pemandangan kota yang indah, dunia yang dulu terasa begitu jauh, begitu mustahil dijangkau oleh orang seperti dirinya. Namun untuk pertama kalinya ia tidak merasa sebagai orang asing, tidak merasa tidak pantas berada di sana. Ia merasa seperti di rumah, merasa diterima, merasa dilihat. Pada hari-hari berikutnya mereka tidak lagi menyembunyikan perasaan, tidak lagi berpura-pura, tidak lagi menjaga jarak. Mereka adalah diri mereka apa adanya, seorang pria dan seorang wanita yang benar-benar saling mengenal, saling menemukan perlahan, jatuh cinta dengan hati-hati, dengan rasa takut, tetapi juga dengan keberanian. Ketika hari penampilan tiba, Arga justru lebih gugup daripada Rinawati, berjalan mondar-mandir, memeriksa semuanya berkali-kali, memastikan suara bagus, pencahayaan tepat, penonton cukup banyak namun tidak terlalu ramai agar tidak membuatnya takut, memastikan semuanya sempurna. Rinawati naik ke panggung kecil di kafe hangat yang dihiasi tanaman dan lampu kuning lembut, dengan Adi dan Bayu duduk di baris pertama di samping Arga. Bertiga mendukung penuh, lalu ia memegang gitar, menyesuaikan mikrofon dengan tangan yang gemetar, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, memejamkan mata sejenak dan mulai bermain. Nada pertama yang keluar terdengar mantap dan yakin, dan suaranya, yang belum pernah Arga dengar bernyanyi dengan sungguh-sungguh sebelumnya, terdengar indah, lembut, penuh emosi dan kejujuran, hingga seluruh ruangan seketika terdiam untuk mendengarkan. Percakapan di kafe seketika terhenti, para pelayan berhenti bergerak, orang-orang memutar kursi menghadap panggung, dan ketika Rinawati menyelesaikan lagu pertamanya, tepuk tangan langsung pecah, banyak tepuk tangan yang tulus dan penuh emosi. Membuatnya membuka mata dengan terkejut seolah tidak menyangka reaksi sebesar itu. Ia lalu memainkan 3 lagu lagi, masing-masing semakin baik dari sebelumnya, perlahan melepaskan ketegangan dan semakin percaya diri. Setiap lagu membuat para penonton semakin terpikat, semakin terlibat, sebagian merekam dengan ponsel mereka, sebagian hanya menikmati momen dengan khusyuk, dan pada akhirnya ketika Rinawati mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar dan mata berbinar, semua orang berdiri memberi tepuk tangan meriah, sementara Arga meneteskan air mata, bangga dan terharu dengan dada dipenuhi kebahagiaan. Adi dan Bayu berteriak sambil melompat di kursi. Itu ibu kami. Itu ibu kami. Ibu kami hebat sekali. Rinawati turun dari panggung dan langsung menghampiri mereka, berlutut dan memeluk ketiganya sekaligus. Arga berbisik di telinganya dengan suara serak karena emosi, "Saya sudah bilang kamu akan bersinar. Saya sudah bilang kamu luar biasa." Rinawati tersenyum sambil menangis dan tertawa bersamaan, merasakan semua emosi bercampur. "Terima kasih. Terima kasih sudah percaya pada saya. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Terima kasih sudah benar-benar melihat saya." Malam itu, setelah Adi dan Bayu tertidur di kamar tamu rumah Arga karena sudah terlalu larut untuk pulang dan mereka kelelahan karena begitu banyak emosi, Arga dan Rinawati duduk berdampingan di balkon di kursi yang nyaman, memandang kota Jakarta yang bercahaya di bawah mereka, lampu-lampu berkelip seperti bintang di tanah. Dengan suara pelan Rinawati berkata, "Saya tidak pernah membayangkan hidup saya bisa seperti ini. Bahwa saya bisa merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan perasaan bahwa semuanya bisa berjalan baik. Saya terlalu lama hanya bertahan hidup, hanya berusaha melewati hari demi hari, sampai saya lupa bahwa hidup bisa benar-benar dijalani." Arga merangkul bahunya, menariknya lebih dekat dan merasakan hangat tubuhnya bersandar padanya. "Kamu selalu pantas mendapatkan ini. Selalu. Kamu hanya butuh seseorang yang benar-benar melihat dan mau berhenti sejenak untuk memperhatikan. Dan saya minta maaf karena baru menyadarinya setelah 2 tahun." Rinawati menyandarkan kepala di bahunya sambil menghela napas lega. "Bapak melihat saya pada saat yang tepat. Saya percaya itu." Arga mengecup puncak kepalanya, mencium aroma sampo sederhana yang ia gunakan. "Dan kamu? Apakah kamu bahagia?" Rinawati tersenyum sambil memejamkan mata. "Saya sangat bahagia, lebih bahagia dari yang pernah saya bayangkan."
Arga terdiam sejenak memikirkan seluruh hidup yang ia bangun sebelum mengenalnya. Semua uang yang ia kumpulkan, semua bisnis yang ia jalankan, semua pencapaian yang ia raih, namun tidak satupun sebanding dengan perasaan yang ia rasakan saat itu bersama Rinawati di sisinya dan kedua anak tertidur di dalam rumah. Dengan perasaan keluarga, kebersamaan, dan tujuan hidup yang nyata. Saya tidak pernah sebahagia ini dalam hidup saya. Saya bahkan tidak tahu kebahagiaan bisa terasa seperti ini. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah kesuksesan, pengakuan, dan uang di rekening. Tapi ternyata bukan. Kebahagiaan adalah ini, kamu, mereka, memiliki seseorang untuk pulang, memiliki alasan untuk bangun setiap hari. Mereka pun terdiam, hanya menikmati momen dan keberadaan satu sama lain. Dalam bulan-bulan berikutnya hidup Rinawati berubah total, ia mulai tampil secara rutin di berbagai tempat, kafe itu menjadi jadwal tetap setiap Jumat, lalu undangan lain berdatangan dari bar, restoran, acara pribadi, pernikahan, dan ulang tahun. Ia mulai merekam video saat bermain gitar dan bernyanyi yang dibantu Arga untuk diunggah ke media sosial, dan video-video itu mulai populer. Banyak orang membagikan, berkomentar, memuji, dan meminta penampilan lebih banyak lagi. Ia mulai menerima undangan untuk tampil di panggung yang lebih besar, di festival musik independen, bahkan sebagai pembuka bagi musisi terkenal. Arga selalu ada di setiap langkahnya, mendukung, menyemangati, membantu mengatur jika diminta, mundur ke belakang panggung ketika Rinawati membutuhkan ruang, tetapi tetap hadir dan selalu percaya padanya. Rinawati pun berhenti bekerja sebagai asisten rumah tangga, bukan karena diminta Arga, ia tidak pernah memintanya, tetapi karena ia sudah tidak perlu lagi. Ia mulai mendapatkan penghasilan dari musik, memang belum besar, tetapi cukup untuk membayar kebutuhan hidup, membesarkan Adi dan Bayu, serta mewujudkan mimpi lama yang selama ini ia simpan jauh di dalam hati. Arga sempat menawarkan bantuan finansial di awal, mengatakan ia bisa membayarkan apartemen yang lebih baik, membeli alat musik yang lebih bagus, bahkan berinvestasi pada karirnya, tetapi Rinawati menolak dengan lembut namun tegas. Ia ingin melakukannya dengan usahanya sendiri, ingin membuktikan pada dirinya bahwa ia mampu, ingin merasakan bahwa semua itu ia raih dengan tangannya sendiri. Arga menghormati keputusan itu dan justru semakin mengagumi keteguhan serta harga diri sehat yang dimiliki Rinawati. Namun ia tetap membantu dengan cara lain, memperkenalkan pada orang-orang penting, membuka koneksi, memberi nasihat tentang dunia hiburan, dan selalu hadir. Adi dan Bayu pun lebih bahagia dari sebelumnya. Mereka menjadi penghuni tetap di rumah mewah Arga di Kemang, Jakarta Selatan. Mengenal setiap sudut rumah itu, memiliki kamar masing-masing yang sengaja Arga dekorasi sesuai keinginan mereka dengan poster pahlawan super, video game, dan rak penuh buku. Mereka kini memiliki rutinitas dan kestabilan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Arga juga menyadari bahwa ia sangat menikmati perannya sebagai figur ayah bagi mereka, membantu pekerjaan rumah sekolah, mengajari hal-hal yang ia ketahui, menonton pertandingan sepak bola mereka setiap Sabtu pagi, mendengarkan cerita sekolah yang tak ada habisnya, hadir dengan cara yang dulu tidak pernah ia rasakan saat kecil. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan selalu ada untuk mereka, tidak akan pernah meninggalkan mereka, akan menjadi ayah yang mereka butuhkan meskipun bukan ayah kandung. Suatu hari, 6 bulan setelah sore pertama ketika semuanya bermula saat Arga pulang lebih awal dan melihat mereka bermain gitar akustik, ia mengajak Rinawati berbicara serius. Rinawati langsung gugup, jantungnya berdebar kencang, takut ada yang salah, takut Arga sudah lelah dan ingin mengakhiri semuanya. Namun Arga menggenggam tangannya, menatap dalam-dalam dan berkata dengan suara mantap penuh emosi, "Saya ingin kamu dan anak-anak tinggal di sini selamanya. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai keluarga. Saya ingin bangun setiap hari dan melihat kalian. Saya ingin membangun kehidupan nyata bersama kalian. Saya ingin rumah ini menjadi rumah kita dan keluarga ini menjadi keluarga kita." Rinawati merasakan jantungnya berdegup semakin cepat, tangannya gemetar. "Apa Bapak yakin? Ini sangat serius. Ini tanggung jawab besar. Ada 2 anak penuh energi. Ini tentang seluruh hidup, tentang komitmen,
masalah, dan tantangan, bukan hanya momen indah. Arga tersenyum mantap tanpa ragu. Saya belum pernah seyakin ini sepanjang hidup saya. Saya mencintai kamu. Saya mencintai Adi dan Bayu seperti anak saya sendiri. Saya ingin kita menjadi keluarga sungguhan, resmi, sepenuhnya. Saya ingin semuanya, saat-saat indah dan sulit, tantangan dan keberhasilan. Saya ingin menjalani semua itu bersama kalian. Rinawati tidak mampu menahan air mata, menutupi wajahnya sambil terisak. Saya juga mencintai Bapak. Saya takut mencintai sedalam ini, takut bergantung, takut kehilangan, tapi saya mencintai Bapak, sangat mencintai. Mereka pun berciuman, ciuman panjang penuh janji, masa depan, dan komitmen. Saat mereka berpisah, Rinawati berkata bahwa ia setuju, bahwa ia dan anak-anak akan tinggal di sana, bahwa mereka akan membangun kehidupan bersama dan menjadi keluarga sungguhan. 2 minggu kemudian Rinawati dan kedua anaknya resmi pindah ke rumah mewah Arga di Kemang, Jakarta Selatan, membawa barang-barang sederhana yang mereka miliki, pakaian, buku, gitar akustik, dan foto-foto keluarga, dan rumah besar itu akhirnya dipenuhi kehidupan nyata. Musik terdengar hampir setiap saat, tawa bergema di sepanjang koridor, ruang tamu dipenuhi keceriaan, sepatu olahraga berserakan di pintu masuk, dan kehidupan sungguhan benar-benar terjadi di sana. Arga menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia telah membangun dinding di sekeliling dirinya. Dinding yang terbuat dari kesuksesan, uang, dan pencapaian profesional. Tetapi dinding itu kosong, tidak melindungi dari apapun, hanya mengisolasi dirinya. Kini untuk pertama kalinya ia memiliki sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar-benar penting, sesuatu yang memberi makna pada segalanya. Pada suatu malam, hampir setahun setelah hari yang mengubah segalanya itu, Arga mengumpulkan semuanya di ruang tamu yang sama tempat semuanya bermula, duduk di sofa dan berkata dengan suara bergetar penuh emosi, "Saya ingin berterima kasih pada kalian. Terima kasih karena telah masuk ke dalam hidup saya, karena telah menunjukkan apa yang sebenarnya penting. Dulu saya adalah pria yang kosong. Saya punya segalanya secara materi tetapi tidak punya apapun secara emosional. Saya punya kesuksesan tetapi tidak punya tujuan. Saya punya uang tetapi tidak punya cinta. Kalianlah yang memberi saya semuanya yang nyata. Kalian memberi saya alasan untuk bangun setiap hari, alasan untuk pulang ke rumah, alasan untuk hidup." Adi berkata dengan kejujuran polos yang menembus pertahanan apapun, "Kami juga sayang sama Bapak. Bapak seperti ayah kami sekarang. Bapak menjaga kami dan selalu ada." Bayu menambahkan sambil mengusap air mata yang jatuh, "Iya, Bapak adalah ayah kami. Walaupun bukan ayah kandung, Bapak lebih ayah daripada yang dulu pergi. Ayah yang sebenarnya adalah yang tetap tinggal dan selalu hadir." Arga merasakan tenggorokannya tercekat, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan, karena kata-kata itu lebih berarti daripada kontrak bernilai miliaran rupiah, lebih berarti daripada pengakuan profesional atau penghargaan apapun yang pernah ia dapatkan. Rinawati menggenggam tangannya dengan penuh kasih dan berkata sambil menatap matanya dengan cinta yang terkumpul selama berbulan-bulan, "Kami datang ke sini tanpa apa-apa, hanya dengan gitar dan harapan, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dan Bapak memberi kami jauh lebih dari sekadar uang atau kenyamanan materi. Bapak memberi kami cinta yang tulus. Bapak memberi kami keluarga. Bapak memberi kami rumah tempat kami merasa aman dan bisa menjadi diri sendiri." Arga menarik mereka bertiga ke dalam pelukan erat, dadanya dipenuhi emosi dan untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa utuh. Di ruang tamu yang dulu dingin, kosong, dan sunyi itu, kini penuh kehidupan, cinta, musik, dan keceriaan, Arga akhirnya memahami apa arti menjadi utuh, memiliki tujuan sejati, dan benar-benar hidup alih-alih hanya sekadar ada. Ia berbisik, lebih kepada dirinya sendiri namun cukup keras untuk didengar. "Terima kasih sudah mengajarkan saya untuk hidup kembali. Terima kasih sudah menunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai lagi." Malam itu, setelah Adi dan Bayu tertidur kelelahan karena bermain,
Arga dan Rinawati tetap di ruang tamu. Rinawati memainkan gitar akustik dengan lembut, melodi tenang dan nostalgis mengalun. Sementara Arga hanya mendengarkan dengan mata terpejam, membiarkan musik itu membersihkan jiwanya. Ketika lagu itu selesai dan Rinawati meletakkan gitar dengan hati-hati, Arga membuka mata dan menatapnya lalu berkata, "Tahukah kamu apa yang saya sadari selama ini? Sepanjang hidup saya mengejar kesuksesan, pengakuan, dan mencoba membuktikan sesuatu kepada ayah saya yang sudah tiada, kepada dunia, bahkan kepada diri sendiri. Tapi saya mencari di tempat yang salah. Saya melihat keluar padahal seharusnya melihat ke dalam. Yang saya butuhkan, yang selama ini saya cari, ternyata ada di sini. Ada pada kamu, pada Adi dan Bayu. Ada dalam kesederhanaan berada bersama orang yang kita cintai, berbagi keseharian, membangun kenangan, dan menjalani momen yang nyata." Rinawati tersenyum. Senyum yang menerangi seluruh wajahnya, meletakkan gitar akustik ke samping lalu mendekat dan duduk di samping Arga di sofa. "Saya menghabiskan hidup saya merasa tidak pernah cukup, merasa harus menjadi lebih, memiliki lebih, melakukan lebih banyak, terus membuktikan diri, sambil membawa rasa bersalah karena tidak bisa memberi semua yang saya kira pantas untuk Adi dan Bayu. Tapi Bapak menunjukkan bahwa saya selalu cukup, bahwa apa yang saya miliki selalu berharga, bahwa cinta dan kehadiran jauh lebih bernilai daripada apapun yang bersifat materi." Mereka tetap saling berpelukan dalam keheningan yang nyaman, hanya merasakan kehadiran satu sama lain, hanya ada dalam momen yang terasa sempurna. Tahun-tahun berikutnya kehidupan mereka berjalan dengan segala naik turun, tantangan dan pencapaian, karena kehidupan nyata bukan dongeng. Kehidupan nyata punya tagihan yang harus dibayar, perdebatan kecil, hari-hari sulit, dan hal-hal tak terduga. Tetapi mereka menghadapi semuanya bersama, sebagai keluarga dan sebagai tim. Rinawati merilis album independen yang sukses di platform digital, mendapatkan undangan tampil di berbagai kota di Indonesia, berkeliling membawa musiknya, dan Arga selalu ikut bila bisa, membawa Adi dan Bayu, menjadikan setiap pertunjukan sebagai perjalanan keluarga. Arga pun mengubah fokus bisnisnya, berinvestasi lebih sedikit pada hal-hal yang hanya menghasilkan uang dan lebih banyak pada proyek sosial dan budaya. Mendirikan sebuah institut yang memberikan kelas musik gratis bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Jakarta, dan Rinawati menjadi salah satu pengajar sukarela, mengajarkan gitar akustik kepada anak-anak kecil dan meneruskan apa yang pernah ia pelajari. Adi dan Bayu tumbuh memasuki masa remaja, tetap bermain gitar tetapi juga menemukan minat lain. Adi jatuh cinta pada fotografi dan mulai mengabadikan semuanya, pertunjukan ibunya, momen keluarga, kehidupan yang berjalan. Bayu menemukan bahwa ia suka menulis, mulai menulis lirik lagu, puisi, dan cerita-cerita kecil. Keluarga yang lahir dari pertemuan tak terduga itu pun menjadi kokoh, nyata, dan tak tergoyahkan, menghadapi badai bersama dan merayakan kemenangan bersama. Setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bertemu, Arga selalu tersenyum dengan senyum yang tak pernah pudar dan berkata, "Saya pulang lebih awal dari kerja suatu hari dan seluruh hidup saya berubah. Itu adalah keterlambatan terbaik dalam hidup saya." Rinawati menambahkan sambil otomatis menggenggam tangannya, "Saya sedang bermain gitar akustik dengan Adi dan Bayu di ruang tamunya, tanpa pernah membayangkan bahwa hari itu akan mengubah segalanya dan memberi kami keluarga sungguhan." Adi dan Bayu yang kini remaja, dengan suara lebih berat dan pendapat sendiri, selalu tertawa dan berkata, "Itu takdir. Kalian memang ditakdirkan untuk bertemu, tidak ada penjelasan lain." Dan mungkin mereka benar. Mungkin semua itu memang takdir, atau mungkin hanya hasil dari dua orang yang berani melihat melampaui penampilan luar, berani meruntuhkan batas sosial yang tak terlihat namun nyata, berani percaya bahwa cinta tidak mengenal kelas sosial, tidak punya aturan baku, tidak dibatasi oleh penilaian masyarakat, dan bahwa terkadang orang yang akan mengubah hidup kita justru lebih dekat dari yang kita bayangkan. Melakukan hal-hal sederhana, memainkan gitar, merawat anak-anak dengan cinta, bekerja dalam diam dengan penuh martabat, hanya menunggu untuk benar-benar dilihat sebagai manusia seutuhnya. Arga telah melihat Rinawati, benar-benar melihatnya melampaui pekerjaannya,
Bukan sebagai asisten rumah tangga. Bukan sebagai seseorang yang lebih rendah atau bisa diabaikan. Melainkan sebagai perempuan luar biasa yang selalu ia adalah, berbakat, kuat, berani, dan penuh kasih. Dan itulah yang membuat seluruh perbedaan, mengubah dua kehidupan yang kesepian menjadi satu kehidupan bersama yang penuh makna, penuh cinta sejati, dan penuh tujuan yang nyata. Pada suatu sore yang tenang bertahun-tahun kemudian, ketika rambut Arga sudah memutih di pelipis dan Rinawati memiliki beberapa kerutan halus di sekitar mata yang justru membuatnya tampak semakin anggun, Arga duduk di beranda rumah besar mereka di Kemang, Jakarta Selatan, mengamati Rinawati mengajarkan gitar akustik kepada cucu-cucu mereka. Ya, Adi dan Bayu telah tumbuh dewasa, menyelesaikan pendidikan, dan membangun keluarga masing-masing. Adi menikah dengan seorang fotografer yang ia kenal di sebuah pameran seni di pusat Jakarta. Sementara Bayu menikah dengan seorang penulis yang mengagumi karya-karyanya. Kini generasi baru belajar musik di ruang tamu yang sama, tempat semuanya bermula puluhan tahun lalu. Arga merenung betapa hidup terasa aneh sekaligus indah. Bagaimana keputusan sederhana pulang lebih awal suatu hari telah memicu semua yang ada sekarang, menciptakan sebuah keluarga utuh, memberi makna pada hidup yang dulu terasa kosong, dan mengubah rumah mewah yang sunyi menjadi rumah penuh cinta. Ia menutup mata, mendengarkan alunan gitar dari dalam rumah, tawa anak-anak, dan suara sabar Rinawati mengajar, lalu ia bersyukur dalam hati atas semua yang telah terjadi. Bersyukur karena pada hari itu ia berani berhenti dan benar-benar mendengar. Benar-benar melihat apa yang selama ini ada tepat di depannya, dan tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Beberapa menit kemudian Rinawati keluar ke beranda dengan rambut disanggul seadanya, senyum lelah namun bahagia di wajahnya, lalu duduk di kursi di samping Arga seperti biasa, menggenggam tangannya dan menyelipkan jari-jari mereka seperti yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun hingga mereka sendiri lupa kapan kebiasaan itu dimulai. Dengan senyum yang masih membuat jantung Arga berdebar meski waktu telah berlalu begitu lama, Rinawati bertanya pelan, "Sedang memikirkan apa?" Arga menjawab tanpa ragu, menatap mata Rinawati dengan seluruh cinta dan rasa syukur yang terkumpul selama bertahun-tahun. "Aku sedang memikirkan hari ketika kamu bermain gitar bersama Adi dan Bayu di ruang tamuku, hari paling penting dalam hidupku, hari ketika aku akhirnya menemukan apa yang kucari tanpa tahu bahwa aku sedang mencarinya. Dan itu adalah kamu. Selalu kamu, selalu keluarga ini, selalu cinta sederhana dan tulus yang kita bangun bersama."